Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima dan Bu Niswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, tampak cantik semua sore ini ya, udah sore. Udah sore, Bu. Terima kasih. Gimana Tetap kabarnya? semangat. Iya, semangat. Iya, alhamdulillah Ibu baik saja, luar biasa. Untuk Bu Niswa, gimana kabarnya Bu Niswa? Oke, alhamdulillah Bu, baik-baik saja walaupun tadi jadwalnya dari pagi sampai sore ini full. Masya Allah, semoga full juga keberkahannya ya Bu Niswa. Amin. Ima juga, oke. Iya, amin. Oke, untuk sore kita kali ini kita akan melakukan praktek coaching bersama gitu ya. Saya Ibu Mulyaningsih selaku pengamat, kemudian Bu Ima selaku coach dan Ibu Niswa adalah coachee. Nah, patut kita ingat bersama Bu Ima dan Bu Niswa nanti di coaching kita kali ini di rubrik penilaiannya adalah adanya kompetensi yaitu kemitraan. Maaf, di observasi nanti ada muncul kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sedangkan untuk coach sore ini Bu Ima, mohon maaf saya izin bertanya ya Bu Ima ya. Boleh. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Ima kembangkan dalam coaching kita sore ini? Ya, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini, yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan kehadiran penuh atau presence. Terima kasih. Yeah. Oke, itu adalah 3 kompetensi utama dalam coaching ya Bu Ima. Nah, kira-kira Bu Ima ingin titik fokuskan di bagian mana? Untuk proses coaching ini, saya akan menitik beratkan kepada pertanyaan berbobot, karena dalam kompetensi ini kita akan diasah bagaimana untuk memberikan pertanyaan berbobot, berkata dan umpan balik dalam permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Baik, oke, semoga sukses ya Bu. Ini kita sudah masuk di jam 14.31. Nanti kita akan berhenti di pukul 15.01 ya. 20 menit untuk coaching Bu Ima dan Bu Niswa, sedangkan 10 menit untuk saya selaku pengamat. Good luck Bu Ima dan Bu Niswa. Monggo waktu untuk jenengan berdua. Siap. Oke. Terima kasih Bu Mulia sudah memberikan kesempatan kami untuk melaksanakan proses coaching hari ini. Oke, saya lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ima. Iya, apa kabar Bu Niswa hari ini? Oke, alhamdulillah baik Bu, walaupun jujur dari pagi sampai sore ini belum biasa semangat sekali, tapi alhamdulillah semoga sehat-sehat nih Bu ya. Ya. Sedikit lelah tapi tetap semangat ya Bu Niswa ya. Semangat pagi. Bu Ima apa kabarnya? Alhamdulillah Bu. Iya, kemarin Bu Niswa udah kirim WA ke saya, katanya mau minta di coaching gitu kan. Makanya dari wajah-wajahnya Bu Niswa selain lelah tadi kayak ada sesuatu yang mau disampaikan, ada kegalauan apa nih kira-kira Bu Niswa? Iya. Tuh, saya kan mengajar di TK ya Bu, Ima kan nggak tahu kan kalau saya mengajar di TK kita sama-sama guru kelas TK Bu ya, yang sangat luar biasa sekali mengurusi anak-anak TK yang super aktif ya. Gini, ada beberapa wali murid itu yang bilang sama saya seperti ini, anak saya sekolah kelas TK kok belum bisa membaca menulis Bu ya. Ngoten. Intinya wali murid itu menuntut guru agar mengajari talis tuh ngoten Bu ya. Padahal perkembangan anak itu harus stimulasi semua Bu ya, bukan hanya kognitif saja Bu ya. Ada yang ada nilai agama moral dengan PSC kita Bu ya, ada kognitif, ada fisik motorik, sosial emosional, itu kan banyak sekali, ada seni. Cuma untuk orang tua tuh menganggapnya, oh kalau anak saya bisa membaca, bisa menulis, pintar Bu ya. Orang tua tuh selalu melihatnya ke kognitif
kognitif. Anak saya kalau sudah bisa membaca itu pintar. Tapi kalau anak yang misalkan sopan santun, apa itu namanya, bisa menggambar, bisa apa, orang tua tuh tidak memikirkan hal itu. Yang dipikirkan itu hanya kognitif saja. Ya. Jadi itu agak dilemanya tuh seperti ini, melihatnya tuh di aspek kognitif saja. Aspek lainnya tuh orang tua tidak melihatnya. Diabaikan gitu ya Bu ya. Berarti ini Bu Niswah tadi kegalauannya ya yang jadi pikiran Bu Niswah itu tadi dari orang tua murid-murid ya Bu ya, yang menuntut anaknya untuk bisa calistung, karena mereka melihat tolok ukur anak pandai itu hanya dari membaca dan berhitung. Padahal iya di TK kan banyak ya Bu aspek perkembangannya, ada dari agama, nilai agama dan moral, kemudian sosial emosional, seni, bahasa, dan fisik motoriknya. Tapi mereka hanya melihat dari sisi bahasa dan kognitifnya saja. Seperti itu ya Bu Niswah ya. Betul sekali Bu Ima. Jadi agak dilema Bu ya, kalau kita nggak mengajari itu, nanti masa nggak diajari sih? Padahal di TK lain, di lembaga lain diajari loh. Pasti orang tua akan membandingkan dengan lembaga lain. Padahal di sisi lain kita tuh sekarang kan ada implementasi kurikulum merdeka Bu ya. Saya pengennya tuh apa ya Bu ya, bisa mensosialisasikannya atau berkolaborasi dengan wali murid, apa yang menjadi perkembangan di TK itu kita ajarkan, kita sosialisasikan kepada wali murid. Jadi wali murid ini loh, karena anak TK usia 1 sampai 5 tahun itu adalah usia-usia yang golden age Bu ya, masa emas Bu ya. Kita mengajari apa, nyerapnya tuh sekali, misalkan sosial emosional, kita tidak boleh tuh, yang penting tuh menurut saya tuh harus karakternya dulu Bu ya. Kalau kognitif bisa belakangan ya Bu ya, bisa mengikuti lah. Yang terpenting tuh menurut saya tuh ya pendidikan karakternya itu sangat penting Bu ya. Tapi orang tua tuh melihatnya tuh hanya kognitif saja. Anakmu pintar, bisa membaca, oh berarti anak saya pintar. Tidak melihat dari pandang segi kognitifnya, emosional, karakternya, ngoten Bu ya. Itu agak bingung nih gimana Bu ya ini. Berarti ini sudah terjawab kegalauan Bu Niswah ya tadi, orang tua yang menuntut anak bisa membaca, tulis tanpa memikirkan aspek perkembangan yang lain gitu ya Bu ya. Kemudian apa sih yang ingin Oh iya, wali murid itu menganggapnya dulu waktu mereka di TK, kelas 1 mengajarnya tuh sudah BAB, BID, misalnya BUBU, DID Budi, ngoten Bu ya. Jadi itu dipikirnya mereka waktu TK dulu dengan TK sekarang tuh sama. Padahal tuh anak tuh kita mengajarnya sesuai kodrat alam dan kodrat gendernya Bu ya. Ya, 25 tahun yang lalu kita ajarkan dengan sekarang, pasti kan anak berbeda-beda Bu ya. Iya. Berarti setelah Bu Niswah menceritakan tadi ya untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Niswah dengan tuntutan orang tua murid, apa sih yang Ibu Niswah inginkan, yang ingin didapatkan dari setelah coaching ini? Apa ya Bu ya? Saya tuh pengennya tuh wali murid tuh sadar akan perkembangan anak ya. Kalau perkembangan anak di usia TK itu usia emas, anak tuh tidak boleh ditekan Bu ya. Kita pembelajaran secara menyenangkan itu anak tidak mengalami mental hektik Bu ya, merasa tertekan, karena terlalu dituntut, anak itu akan merasa bingung, cemas dan takut, dan yang berdampak pada secara berkelanjutan. Jangan sampai di SD nanti anak merasa bosan, karena di TK apa? Di TK sudah dipus terus ditekan terus, jadi di SD itu anak itu akan mengalami fase kemunduran Bu ya. Nanti kalau sudah mungkin kelas 4 atau kelas 8 nanti Bu, anak itu akan belajar itu sudah malas, motivasinya atau akan berkurang Bu ya. Karena apa? Pada waktu di TK ya kebutuhannya adalah bermain, tapi tidak dipenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin bisa jadi kalau saya takutnya tuh kalau dewasa Bu ya, yang harusnya sudah bekerja malah kerjanya main-main. Soalnya di TK itu kebutuhan bermainnya atau kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Jadi pada waktu sudah dewasa yang harusnya sudah bekerja malah kerjanya main-main, istilahnya masa kecil ya. Kalau kita melihat orang dewasa tapi masih bermain seperti anak kecil, itu apa ya, kok anak kecil
berarti masa kecilnya kurang bahagia ngoten Bu ya. Padahal Iya. itu nggih, itu yang disalahkan siapa nanti? Wah, guru TK-ne nanti. Iya. Luar biasa sekali yang kita sebagai guru TK harus bisa memahamkan kepada orang tua gitu ya Bu ya. Tidak hanya kita mengajar anaknya tapi juga memberikan pemahaman ke wali murid juga agar mereka lebih paham. Nah, saya mau tanya Bu Niswa, situasi saat ini yang dihadapi Bu Niswa itu bagaimana? Untuk ke orang tuanya saat Bu Niswa tadi kan menyampaikan orang tua masih menuntut ini. Nah, untuk situasi saat ini yang terjadi, apakah semuanya sama menuntut untuk ini anaknya bisa baca tulis gitu? Kalau semuanya sih tidak Bu ya. Saya yakin di era yang Digital. digitalisasi. Maaf Bu, agak belibet. Ya, enggak apa-apa. Ya, sambil belajar. Iya. Banyak orang tua yang sudah punya Android, jadi itu banyak referensi melihat dari YouTube atau apa, oh pembelajarannya seperti ini, mungkin orang tua dulu pikiran seperti itu Bu ya. Mungkin juga karena tuntutan dari apa ya Bu ya, kalau di SD kelas 1 pembelajarannya kan sudah seperti, kalau LK-nya kan sudah seperti harus bisa membaca Bu ya, itu juga agak niku Bu ya, agak tidak berkesinambungan Bu ya dari pembelajaran TK ke SD. Jadi itu anak tuh seperti kayak jeglek ngoten. Pembelajaran di TK padahal menyenangkan sekali dengan permainan, dengan apa. Tapi di TK harus bisa di SD itu langsung bisa seperti membaca. Bisa baca. Kalau tidak bisa membaca pasti tidak bisa menjawab pertanyaan ngoten ya Bu ya. Jadi dilemanya tuh seperti itu Bu ya. Jadi saya pengennya tuh memberikan kelas parenting kepada wali murid agar apa? Oh, anak TK tuh pembelajaran seperti ini loh, dengan bermain boleh mengajarkan, tetapi apa? Dengan bermain mengenalkan ngoten. Tidak harus seperti cara klasik seperti dulu. Saya juga kepengen begini Bu. Kan tadi di TK pembelajarannya seperti bermain. Saya juga pengen apa ya Bu ya, dengan Bu SD tingkat rendah misalnya kelas 1. Jadi tuh di guru TK itu seperti ada kunjungan lah ke SD. Betul. Pembelajaran ke SD seperti ini loh. Kayak kolaborasi gitu ya Bu Niswa ya. Sebaliknya juga guru SD juga berkunjung ke TK. Oh, di TK pembelajaran seperti ini loh. Jadinya ada berkesinambungan dari TK ke SD. Jadi anak-anak itu tidak seperti jeglek ya Bu ya. Oh, di TK pembelajaran seperti ini. Nanti tidak saling menyalahkan. Oh, guru SD sudah tahu loh pembelajaran di TK seperti ini. Oh, guru TK sudah tahu loh. Kita saling istilahnya simbiosis mutualisme Bu ya, saling menguntungkan. Berarti kegiatan efektif apa yang sudah Ibu Niswah lakukan? Tadi kan ada selain parenting ya kan, ada kolaborasi dengan guru SD. Mungkin ada yang lain selain itu untuk yang dilakukan Bu Niswah untuk kegiatan efektifnya seperti apa? Betul sekali Bu Ima, saya juga tidak menutup mata Bu ya. Mentang-mentang mereka bermain terus, kerjanya tepuk-tepuk saja, enggak seperti itu ya Bu ya. Iya, tapi kan ada sisi pembelajaran. Saya juga menanamkan sisi pembelajaran itu, misalkan dengan sekarang kan lagi boomingnya niku ya Bu ya, Lospart ya Bu ya. Betul, iya. Ima juga tahu karena sama-sama. Iya, sama. Dengan Lospart itu anak-anak bisa bebas memilih membuat apa sesuai dengan imajinasinya. Misalkan membuat huruf dari angka, dari batu atau dari apa. Guru itu menyediakan berbagai macam ragam main Bu ya. Jadi anak itu bebas memilih sesuai dengan lepat, dengan flashcard, kartu huruf, misalkan dengan games. Jadi itu anak itu bisa mengenal atau bisa membaca atau bisa salah hitung, tapi dengan apa? Dengan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi itu murid akan bermakna, tidak merasa tertekan, malah menjadi menyenangkan. Misalkan Bu, kita main seperti tadi Bu ya, misalkan ular tangga, ada angka-angkanya seperti kan ada Bu ya sekarang yang seperti yang ngotan. Jadi itu saya juga melihat referensi dari buku, dari ketika mengajar Bu ya, di situ banyak sekali modul ajar yang saya pelajari di situ, sangat luar biasa, dan juga banyak referensi dari YouTube, juga banyak sekali pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak usia dini. Ya, memang betul Bu Niswah ya, untuk saat ini kan kita memberikan pembelajaran ke anak itu lebih ke Lospart, karena memang di Lospart itu kan anak bisa belajar inquiry ya Bu ya, bisa menemukan sendiri, jadi imajinasi anak juga lebih berkembang, tidak dituntut
seorang guru itu terlalu intervensi jauh dalam perkembangan anak untuk dalam imajinasi anak, jadi mereka tuh bisa menemukan sesuatu hal yang baru ya. Tadi Ibu Niswa kan sudah menyampaikan bisa mengenal angka melalui bermain lospat dengan berbagai bentuk yang sangat bermacam-macam gitu ya. Berarti kan di sini kan juga dituntut untuk berinovasi lebih banyak ya Bu Niswa ya. Iya, lebih Pokoknya kreatif guru sebagai seorang TK tuh guru harus gitu. kreatif Bu ya. Iya betul. Misalkan kita Oh. menyuruh anak diam, misalkan kita bilang kamu harus diam, nggak bisa kalau Iya betul. dengan tepuk, dengan mengikuti gerakan nyanyian itu sendiri atau dengan tepuk dia menguatkan pokoknya harus kreatif ya. Iya, kreatif betul mungkin, sekali. Ya. Kemudian saya mau tanya lagi Bu Niswa. Iya Bu. Kira-kira selama Ibu Niswa menghadapi problema itu, adakah hambatan atau tantangan yang dihadapi Bu Niswa sampai saat ini? Ya, pastinya tadi Bu ya, tadi hambatannya juga karena paradigma lama Bu ya. Saya lihatnya orang tuh misalkan wali murid atau misalkan rekan sejawat itu memikirnya pikirannya ya paradigma lama, mengajarnya juga seperti ini. Kita itu ingin keluar dari paradigma lama atau ingin keluar pada zona nyaman, istilahnya kita sudah nyaman pada hal-hal yang kita pelajari dahulu. Jadi kita itu mau bergerak untuk lebih maju, untuk berkembang. Jadi agak susahnya seperti itu Bu ya. Kita sudah nyaman pada zona nyaman seperti dahulu paradigma lama, ingin merubah ke paradigma baru pasti membutuhkan proses, istilahnya seperti apa ya, okay. Pemikirannya tuh harus dirubah, mindsetnya juga harus dirubah, cara kerjanya. Soalnya jujur agak apa tuh namanya males apa rebahan gitu. Sukanya rebahan. Ya, mager gitu ya. Mager nggih ngoten Bu ya. Iya, ingin berubah pasti kan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Apa itu? Ya mager itu. Harus kita mager. berkomitmen kepada kalau kita ingin berubah ya kita harus siap. Walaupun jujur berat sekali ngoten Bu ya. Betul sekali. Lama ke mindset baru pasti akan banyak tantangan dan hambatan. Tapi saya yakin dari hambatan itu pasti akan muncul solusi-solusi atau jalan-jalan yang baik Bu ya. Iya. Ya, luar biasa sekali ini Bu Niswa. Sudah tadi di awal Bu Niswa sudah agak galau-galau tadi ya, ada wali murid nuntut ini itu tentang calistung, kemudian tadi solusi Bu Niswa menemukan tadi ya untuk rencana aksinya untuk mengadakan parenting, kemudian kolaborasi dengan tingkat SD yang rendah ya, kemudian kita sebagai guru juga harus berinovasi ya dengan memanfaatkan media lospat dan media-media yang lain. Tentunya kita lebih berinovasi. Luar biasa sekali Bu Niswa. Kemudian Bu, kira-kira rentang nilai yang sudah Ibu terapkan, yang Ibu laksanakan dalam proses yang Ibu laksanakan untuk memberi pemahaman kepada orang tua itu sudah ke skala berapa gitu Bu? Nah, mungkin 6 Bu ya. 6 ya. Karena apa? Karena kami itu baru memberikan kelas parenting itu pada waktu awal masuk sekolah dan juga pada pertengahan semester Bu ya. Jadi itu saya anggap masih kurang sekali Bu ya. Saya juga ingin mendatangkan seperti apa ya Bu ya, narasumber. Jadi, narasumber. Yang ahli di bidangnya mengenai ini perkembangan anak, jadi orang tua itu lebih mengena. Kalau gurunya takut nanti Bu ya, saya tuh pengennya seperti itu. Memahamkan pemikiran lama ke yang baru itu sangat susah sekali Bu ya. Kalau orangnya sudah seperti itu kekeh harus bisa gini-gini ya jujur agak lama. Cuman tapi kalau ada narasumber yang mungkin kompeten di bidangnya Bu ya, yang berkompetensi ya, pasti orang tua itu akan sangat mungkin akan agak manut ngoten Bu ya. Iya. Targetnya sampai berapa nanti Bu? Ya, ini baru 6 nih katanya 10, nih. Bu ya. Iya. Karena kalau
kalau kita sesuatu target pasti harus pol, walaupun nanti pada prosesnya mungkin sampai 9 atau sampai 8 kita kan nggak tahu, tapi angan-angannya apa, cita-citanya boleh setinggi langit tapi nggak tahu hasilnya. Semoga dengan coaching bersama Bu Ima ini bisa membawa hasil yang baik Bu ya. Amin. Ya semoga ya Bu ya. Luar biasa sekali. Ini udah merasa lega apa belum ini? Perasaannya bagaimana setelah kita coaching ini? Tadi saya pikirannya sudah semrawut, kemrungut. Alhamdulillah butuh para teman curhat juga. Iya. Ya, sekolah saya cuma saya saja gurunya Bu ya. Jadi perlu dan kepala sekolah. Kalau saya curhat kepala sekolah pasti kan beda kalau sama Bu Ima yang tahu di lapangan kan ya. Jadi saya butuh teman curhat sama Bu Ima. Alhamdulillah sekali sudah agak lega Bu ya, sudah mengeluarkan unek-unek di pikiran saya yang udah agak mendingan Bu ya. Iya. Kira-kira selain kan tadi Bu Niswah menceritakan kalau di sekolah hanya Bu Niswah dan kepala sekolah, mungkin ada rekan lain atau teman sejawat lain yang bisa memberikan solusi atau mungkin bisa diajak kolaborasi dalam hal seperti ini. Jadi Bu, kebetulan cuma kepala sekolah dan saya, jadi itu guru TK mau heran tapi guru TK Bu ya, kerjaannya tuh numpuk-numpuk Bu ya, ada jadi operator, ada jadi luar biasa, ada DOP gitu ya, ada juga nyewoi anak, maaf ini Bu ya. Jadi itu harus multi talenta Bu ya. Iya, sangat. Jadi kalau kita nggak kayaknya agak ya cuma bilang seperti ini, cuma belum sampai yang kita berdiskusi secara wajar saja. Cuman kalau rekan sejawat mungkin dari lembaga lain pada waktu kumpulan gugus itu juga saya juga berkolaborasi dengan lembaga lain. Oh, di lembaga jenengan pripun Bu? Oh, nanti beliau mungkin mengasih wawasan, mengasih tambahan pengalaman di lembaganya masing-masing. Jadi kita tuh bisa saling sharing ngoten Bu, dengan kegiatan yang luar biasa. Operator Dapodik, BOP, cuman bisa dikerjakan semua. Semoga menjadi keberkahan gitu bagi kita semua. Amin. Iya, luar biasa Bu Niswah. Memang guru itu terutama guru TK ya, mungkin guru yang lain juga sama ya, tapi guru TK itu kayak kita itu kayak fondasi awal ya, karena yang kita ajarkan adalah anak-anak usia golden age ya, usia emas seperti itu. Kira-kira Bu Niswah kapan nih akan melaksanakan penyelesaian atau problem solvingnya berkaitan dengan tadi parenting dan lain sebagainya yang dihadapi oleh Bu Niswah saat ini? Bu Ima, iya. Oke, kan kita di niku ya Mas, fase pondasi. Kalau pondasinya aja nggak kuat, bagaimana nanti bangunannya, bagaimana nanti rangkanya, atapnya, ngoten Bu ya. Jujur di pada pondasi ini tuh harus dikuatkan dulu apanya, karakternya. Pokoknya tuh apa yang dibutuhkan anak sesuai minat anaknya itu kita harus mengembangkan sesuai potensinya semaksimal mungkin. Halo. Ya halo. Ya, sedikit agak mandek tadi suaranya Bu Niswah. Ya, tapi tetap tetap semangat ya. Enggak apa-apa. Kemudian tingkat keberhasilan yang Ibu Niswah ingin capai ya setelah kita coaching itu apa aja? Tingkat keberhasilan yang ingin Bu Niswah dapat? Mungkin saya ingin mencapai itu murid didik saya juga bisa mengenal tulis itu bisa mengenal huruf, bisa mengenal angka, tapi dengan apa? Dengan cara yang permainan, dengan bermain. Yang menyenangkan ya. Jujur tidak menutup mata untuk pembelajaran itu, cuma dengan apa? Dengan caranya, dengan prosesnya yang berbeda. Saya juga ingin membuat buku penghubung seperti buku penghubung kepada wali murid Bu ya. Jadi tuh anak sudah bisa apa? Nanti orang tua sudah melihat anaknya saya memilih rumah seperti apa ngoten. Jadi penghubung antara orang tua dan juga guru ada buku penghubungnya tersendiri ngoten Bu ya. Selain di WA, kalau di WA kan grup Bu ya, sifatnya itu kelompok, tapi kalau buku penghubung itu sifatnya individu antara anak itu sendiri, orang tua dan juga guru ngoten. Luar biasa sekali. Nah ini udah hampir sore banget ini Bu Niswah ini. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Niswah untuk coaching hari ini?
Iya Bu, saya itu sebenarnya kalau dibilang, guru TK enak ya pekerjaannya seperti ini, cuman tuh guru TK itu mempunyai beban yang sangat luar biasa karena kita itu sebagai guru yang pada fase pondasi, yang harus memberikan pondasi yang kuat pada anak, karena itu akan menentukan anak pada masa depannya. Kita itu dilihat dari bahkan anak pada waktu usia dewasa itu yang dari apa ya, dari TK-nya, dari fase pondasinya itu kuat apa tidak, itu dilihatnya dari masa depan. Betul. Jujur, ini sangat amanah bagi saya sebagai guru TK, Bu ya. Ya, ya, luar biasa sekali Bu Niswa. Terima kasih kita sudah bisa ketemu hari ini ya. Bu Niswa sudah cerita Bu, panjang lebar. Kita bisa melakukan coaching ya. Tadi sedikit kendala-kendala tapi tidak masalah. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita coaching? Halo, Bu Niswa? Halo. Ya. Bu Ima agak putus-putus tadi. Oh, maaf ya. Setelah coaching, bagaimana perasaan hari ini Bu Niswa? Apakah sudah lega? Iya, tapi kan sebelum bertemu Bu Ima saya agak kepikiran terus gimana ya, tapi alhamdulillah setelah ketemu Bu Ima Bu ya Allah, Masya Allah, ada solusi-solusi yang terbaru di pemikiran saya. Ya, alhamdulillah. Kolaborasi dengan wali murid, dengan tadi guru SD kelas rendah, dengan memberi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga memberi buku. Semoga kedepannya saya dapat menjalankan aksi nyata dan apa yang dikehendaki wali murid juga dikehendaki guru sama-sama dapat terwujud. Ya, amin. Semoga nanti setelah ini Bu Niswa juga bisa mengaplikasikan ya Bu ya. Sukses. Kita sama-sama sebagai pendidik juga memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita sebagai penerus bangsa ya Bu Niswa ya. Dan wali murid juga akan lebih menyadari bahwa anak-anak itu juga tidak hanya target calistungnya saja, tapi aspek pragmatiknya juga akan dicapai seperti itu. Oke Bu Niswa, kayaknya sudah sore sekali ini, mungkin bisa dilanjut besok. Ini kita langsung kopdar aja, nggak pakai Zoom ini, kalau enaknya langsung luring aja ya. Mungkin sambil ngopi Bu ya. Ngopi-ngopi kita besok ketemu di mana gitu biar bisa enak ngobrolnya lebih mungkin dengan nanti Bu Niswa bercerita dengan cerita yang lain yang lebih luar biasa gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Niswa untuk coaching hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi. Bu Niswa juga alhamdulillah sudah lega ya. Terima kasih Bu Niswa. Besok bisa ketemu lagi. Jaga kesehatan. Salam buat si kecil ya Bu Niswa ya. Terima kasih Bu Ima. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Niswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, sampai jumpa lagi. Iya, oke. Masya Allah, tepuk aplaus buat Bu Indah Ima dan Bunda Niswa yang sudah melakukan coaching dengan luar biasa. Luar biasa Bu, saya menyimak sambil manggut-manggut ini, sambil mereview pengalaman saya ketika mengajar di TK. Ya memang seperti itu yang dihadapi ya Bu Niswa dan Bu Ima ya. Betul. Jadi kembali ke coaching tadi yang dilakukan oleh Bu Ima dan Bu Niswa. Saya sebagai pengamat sangat apresiasi sekali Bu, karena sudah sangat tampak sekali coachingnya dengan alutsistanya, yaitu ada tujuan coaching dari Bu Niswa yang beliau mengalami kegalauan, ingin sekali menangani permasalahan terkait dengan adanya tuntutan para orang tua murid TK yang menginginkan anaknya bisa calistung, kognitif, dan lebih banyak kognitif sebenarnya pada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Niswa. Kemudian ada keinginan dari Bu Niswa untuk memberikan pemahaman, artinya wali murid itu sadar bahwa anak didik usia TK itu memiliki masa perkembangan yang berbeda dengan tingkatan faselnya, sehingga mereka bisa tumbuh berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Kemudian untuk identifikasi situasi juga sudah tampak ya Bu Niswa oleh Bunda Ima tadi dengan coachingnya, jadi adanya tuntutan orang tua,
kemudian kebutuhan dasar usia anak TK, serta ada hambatan dan tantangan yang sudah sangat tergambarkan dengan sangat jelas, sehingga bisa tereksplor dengan sangat apik gitu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari Bu Ima juga sudah sangat tampak sekali gitu kan. Jadi Bu Niswa mendapatkan ide-ide baru dari obrolan santai ini dari Bu Ima, seperti itu ya, tidak sadar tapi muncul ide-ide cerah dari Bu Niswa sendiri. Kemudian ada juga tanggung jawab komitmen dari Bu Niswa untuk mengeksekusi rencana-rencana aksi yang sudah sangat banyak tadi ya. Ada upgrade diri, kemudian ada kolaborasi dengan guru kelas rendah. Ini baru saya dapatkan ilmu baru nih Bu Niswa, monggo silakan nanti bisa ke SDIT. Saya sebagai guru kelas bawah kayaknya asik juga nih kita kolaborasi ya. Jadi nggak ada semacam tutoh-tutohan ya kalau bahasa Jawa. Pian-pian to TK-ne ra diajari popo. Astagfirullahaladzim. Semoga tidak seperti itu ya. Dan Sekali, Bu. iya betul, dan guru TK-nya juga itu ya paham, oh ternyata di SD itu seperti ini gitu. Bagus sekali Bu, itu ide yang sangat luar biasa. Kemudian catatan observasi saya juga tampak adanya kemitraan yang sangat bagus ya dari Bu Ima selaku coach dan Bu Niswa selaku coach, bahwa suasananya dialog itu terbangun dengan sangat cair, santai gitu ya, keluar semua kegalauan-kegalauan Bu Niswa, kemudian ditangkap dengan bagus oleh Bu Ima dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang terus mengalir seperti itu ya. Ada muncul juga proses kreatif dan maksimal dari potensi coach Bu Niswa itu sendiri. Dan yang paling penting dari kompetensi coach ini sudah sangat tampak Bu Ima, yaitu present, beliau hadir dengan penuh, dengan anggukan kepala, bahkan ikut tertawa ketika cerita Bu Niswa itu lucu gitu kan, sangat menjiwai sekali, emosinya masuk gitu ya. Kemudian ada pertanyaan berbobot dan Bu Ima juga sudah melakukan mendengar dengan sangat aktif seperti itu. Ya luar biasa, keren, jempol 10 kalau 1 sampai 10 itu untuk Bu Niswa dan Bu Ima. Mari kita beri tepuk tangan ya. Saya mohon maaf ya Bu Ima dan Bu Niswa, barangkali hasil catatan observasi saya kurang berkenan atau apa, semoga semakin meningkatkan kapasitas kita selaku coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Izin live ya Bu ya. Ji, sami-sami ya Bu, monggo selamat beraktivitas kembali. Ya, terima Dunia kasih. nyata, amin. Izin live ya Bun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Niswa. Selamat sore Bu Ima. Ya, selamat sore Ibu Mulyaningsih. Selamat sore Bu Ima. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ima. Alhamdulillah baik ya. Sudah siap kita mau melaksanakan coaching nih? Siap Bu. Iya. Bu, siap Bu. Oke, terima kasih untuk agenda hari ini. Adalah kegiatan coaching yang hari ini saya sendiri sebagai pengamat, kemudian Ibu Mulyaningsih selaku coach dan Ibu Ria Duniswah selaku coach. Untuk kegiatan hari ini, Bu Mulyaningsih nanti akan menyampaikan permasalahannya ya, kemudian akan di-coaching oleh Bu Ria Duniswah. Sementara saya sebagai pengamat nanti akan memberikan umpan balik di pra-percakapan ya. Sebelum coaching dimulai, nanti kita sesuai dengan rubrik penilaian ya, dengan coaching dengan alur tirta. Semoga nanti tujuan tercapai juga semuanya ya Bu ya. Untuk ya. Kemudian untuk coaching ini yang dilakukan sesuai dengan prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Di mana nanti saat coaching bisa saling kerjasama ya, dijalin untuk kemitraannya, sehingga nanti untuk coaching sampai akhir bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih untuk
Selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Bu Lia Duniswah dan kepada Ibu Mulyaningsih. Silakan. Oke, terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum Bu Mulia. Waalaikumsalam Bu Niswa. Selamat sore. Sore Bu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat gitu ya, mengingat cuaca ini ya, tetap jaga kesehatan gitu ya. Katanya Bu Mulia kemarin ada yang mau di share atau sharing-sharing, ada yang mau ini loh Bu, saya tuh galau tenan ya Allah. Kenapa Bu? Nah, makin kesini kok ya murid saya itu yang kelas siswa dulu itu kemampuan calis itu sangat kurang. Memang sih Bu, kalau di TK kan saya pahami bukan fase untuk belajar calistung, tapi itu di kelas 1 SD akan lebih memudahkan dulunya ketika anak didiknya itu sudah pandai calistung. Sedangkan orang tua juga tuntutannya tuh kalau udah masuk SD pengennya simsalabim, bisa calistung semuanya gitu kan. Padahal tiap anak juga punya karakter yang berbeda, kebutuhan belajar yang berbeda, tidak bisa saya samaratakan Bu. Nah, pripun ini Bu Niswa saya itu menyelesaikan masalah ini daripada galau sendiri. Iya Bu, memang Bu ya kalau kita punya beban diceritakan kepada seseorang akan beban itu masalah ringan Bu ya. Jadi tujuan coaching kali ini Bu ya itu ingin menyelesaikan permasalahan kelas 1 yang belum bisa calistung ya Bu ya. Iya Bu, betul. Itu yang Ibu Mulia ingin lakukan supaya anak kelas 1 dapat calistung dengan cepat apa Bu ya? Kalau sekarang saya itu berpikir gini Niswa, kan anak kelas 1 itu kalau pagi sudah belajar sesuai skenario pembelajaran guru kelas ya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan calistung di jam pagi itu saya rasa tidak bisa Bu, karena sudah terikat dengan pelajaran-pelajaran yang dijadwalkan. Apalagi kaitannya dengan guru pelajaran lain. Kalau di sekolah kami kayak olahraga yang mereka lakukan saya sebagai wali kelas, tapi ada guru olahraga sendiri, kemudian ada juga jam mengaji. Nah, itu juga bukan saya. Nah, jadi akhirnya saya untuk nyelawak mereka itu tidak bisa. Akhirnya yang terpikir oleh saya saat ini adalah memberikan jam tambahan calistung Bu. Luar biasa sekali Bu Mulia. Padahal guru itu sudah sangat apa ya Bu ya, waktunya sudah bingung mengatur waktu ya, tapi Bu Mulia mampu untuk bisa memberikan jam tambahan kepada murid yang belum bisa calistung ya Bu. Setelah memberikan jam tambahan yang lebih efektif menurut Bu Mulia apalagi ya Bu ya? Apa ya Bu? Ya mungkin di samping jam tambahan ini saya harus meningkatkan motivasi belajar calistung saya Bu Niswa. Jadi gambaran saya saat ini itu ya Bu, kalau mereka termotivasi bahwa calistung itu adalah satu kemampuan dasar untuk sukses tidaknya mereka di masa depan, pasti mereka akan belajarnya lebih giat lagi, usahanya pasti akan lebih lagi. Jadi ibaratnya saya itu bukan mendorong mobil mobil itu memang bisa jalan sendiri juga, saya tinggal ngasih semangat dan jalan untuk jam tambahan calistung tersebut. Berarti Bu Mulia memberi motivasi kepada murid tadi yang belum bisa calistung. Motivasi seperti apa ya Bu Mulia lakukan ya? Iya, motivasinya dengan pendekatan psikologis Bu. Artinya setiap anak itu diperhatikan kebutuhan belajar
karakteristiknya, kemudian profil belajar mereka kami sesuaikan dengan diharapkan. Seperti itu. Bu Mulia luar biasa sekali ya. Motivasi intrinsik itu sangat penting sekali nggih Bu nggih. Iya Bu. Terus yang Bu Mulia lakukan lagi supaya pembelajaran itu mencapai ya, jadi tadi saya berpikir saja pas ngobrol sama jadi selain intrinsik dari dalam, kalau usia kelas 1 ya, usia 8 tahun di kami itu mereka lebih suka hal yang konkret Bu. Jadi kayak misalnya reward, saya pikir ini penting Bu, karena mereka kan yang nampak itulah yang mereka tahu. Saya pikir kok bikin jadi yang stiker ketika nanti dihitung jumlahnya setiap bulan kok ada sampai 30, nanti akumulasi dari tiap calistung itu nanti mereka akan saya beli reward apa lupa pensil, ini masih sih pilihan yang mereka suka, itu aja. Memang Bu ya, anak-anak tuh pas diberi reward atau motivasi itu sangat semangat sekali Bu ya. Apalagi ini dari gurunya, biasanya guru itu anak-anak melihat sosok yang di panutan, sebagai panutan dan Bu ya. Selain itu mungkin ada yang bisa dilakukan lagi Bu, kalau misalkan ini mana Bu Niswa? Jadi berhasil calistung ini, jam calistumnya efek. Saya petakan dulu Bu, kemampuan anak didik saya. Jadi saya beri semacam pre-assessment, awal ya Bu ya. Yang bertujuan untuk memetakan kemampuan dasar mereka sampai tahap apa. Karena saya yakin Bu, tiap anak itu beda-beda posisi start awal untuk belajar. Karena saya kadang jumpai Bu, meski sudah masuk SD, beberapa huruf abjad saja mereka ada yang belum tahu. Balik gitu kan. Ada pula yang memang sudah bisa calistungnya, tapi untuk memahami isi bacaan mereka bisa gitu. Kemudian ada juga yang sudah pandai baca tulis dikte, diberi mereka lemah kayak gitu, terutama untuk anak-anak yang otak logika. Nah, harapan saya Bu Niswa ya, ketika sudah lakukan pre-assessment, sudah dapat data anaknya mana saja yang sangat kurang, kurangnya di mana, saya nanti bisa memberikan jam tambahan yang efektif untuk setiap anak sesuai kebutuhannya masing-masing. Seperti itu. Ya, memang ya Bu ya, kebutuhan anak memang berbeda-beda Bu ya. Ada bisa calistung dan ada yang kalau Bu Mulia tadi memetakan kebutuhan anak, wah itu memang sangat penting sekali Bu ya, karena memang anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Memberikan jam tambahan, memberikan motivasi intrinsik, dan memetakan kebutuhan anak. Mungkin ada yang dilakukan Bu Mulia lagi untuk dapat lebih lagi dalam menjalankan aksi nyata itu. Iya, saya terpikir anak didik tadi sudah ya Bu ya, berupa motivasi ya. Kemudian yang paling penting adalah dengan peran orang tua mereka masing-masing. Jadi saya coba sosialisasikan kemampuan anak mereka di tahap sekarang seperti apa, kemudian saya tawarkan tambahan tersebut setelah pulang sekolah, apakah mereka berkenan atau tidak, dan jika berkenan minta bersama dari orang tua tersebut. Sekali karena jujur penting sekali ya, di sekolahan tuh bisa hitung dalam dari Bu ya, berapa jam sih kita mengajar anak tuh lama tuh di rumah Bu ya. Kalau
ya Bu, apalagi dalam memberikan jam tambahan Bu ya, itu peran orang tua itu sangat dibutuhkan sekali Bu ya, kolaborasi dengan murid-murid. Tadi Ibu Mulia kan memberikan jam tambahan ya Bu, untuk memotivasi anak dan memetakan anak. Yang terakhir itu adalah kolaborasi kepada wali murid. Menurut Bu Mulia, hambatan atau tantangan apa yang Bu Mulia hadapi dalam kegiatan ini ya Bu ya, dalam mengatasi masalah tadi Bu ya? Iya Bu Buniswa, saya berpikir sekarang itu hambatan mungkin yang akan terjadi sekaligus ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya adalah komitmen saya sebagai guru yang akan memberikan jam tambahan itu. Seperti kita tahu di suatu waktu itu kan tugasnya banyak ya Bu ya, apalagi kalau pagi hari kelas 1 ya, sudah kadang ada kemudian ada yang mohon maaf di celana, BAB di celana, menguras energi kita juga kan. Harus teknik stop ya. Stop dulu. Jadi saya harus ingat-ingat. Saya nanti tetap akan semangat gitu Bu. Ini yang saya pertanyakan. Nanti meletre apa tidak ya? Kendor nanti ya. 15 seperti itu. Ikut program penggerak angkatan 5 itu luar biasa banyak. Membaca modul itu, jadwal, mengirim tugas, kolaborasi dengan teman sesama belajar itu Bu. Sendiri ya, bagaimana kita selalu wilayahnya ikut CPB ini Bu ya. Laki-laki memberikan jam tambahan pasti akan manage waktu Bu ya. Iya betul. Energi dan memang banyak hari lain tidak karena kalau menjaga dilakukan Bu Mulia ya. Bu ya, jadi yang pertama mungkin kita sebagai seorang muslim spiritualitas Bu, kita lagi meluruskan niat. Saya kini ya, namanya kan semangat Bu ya pasti. Ya betul. Saya harus memberi jam tambahan. Ini adalah salah satu saya yang saya jadikan ibadah saya yang kelak jadi amal jariah. Nek saya tidak ada ini jadi amal saya ketika nggak ada nanti itu. Itu yang paling apa yang Ibu yang lakukan menjadi keberkahan ya Bu ya. Amin. Apa komitmen Ibu Mulia dalam menjalankan aksi ini agar ya untuk mengatasi calistung siswa ya, komitmennya Bu Mulia ya. Yes, komitmen ini akan saya awali dari penulisan rencana aksi Bu. Jadi rencana aksi tersebut saya tuliskan, kemudian hambatan tantangan apa yang akan terjadi juga saya tuliskan, kemudian saya berkolaborasi dengan sesama guru kelas 1 yang Masya Allah mereka itu pengalamannya luar biasa Bu dibanding saya mah baru belajar ini ya, bagaimana tekniknya mengajarkan calistung yang efektif dan anak-anak itu fun, senang gitu Bu. Karena kita itu sebagai guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat gitu ya. Ada tidak Bu ya rekan atau ibu guru yang lain yang dapat
membantu dalam pelaksanaan aksi nyata ini, Bu ya? Ada Bu, yaitu tadi yang saya sebutkan bahwa guru kelas 1, kami kan ada 4 kelas ya Bu ya, kelas A, B, C, D. Saya ada di kelas C, jadi saya kolaborasi dengan teman-teman guru A, B, C, D itu untuk saling diskusi terkait dengan strategi teknik dan progres rencana aksi saya untuk memberikan jam tambahan tersebut. Ada juga Bu, 2 pihak yang sangat terkait dengan keberhasilan aksi nyata saya ini nanti, yaitu terutamanya di murid, bagaimana membuat murid itu termotivasi dan selalu semangat untuk belajar calistung di setiap harinya, dan yang paling penting adalah orang tua mereka masing-masing. Saya seperti misalkan kalau ada jam tambahan, saya minta untuk tidak dijemput awal dengan berbagai alasan, kecuali sakit ya siswa, kalau sakit harus istirahat. Tapi kalau cuma harus kesehatan kalau penting cuma ya. kadang jam tambahan, kadang tuh pusingnya pas jam tambahan gitu. Lain enggak lah, kan berarti ini satu masalah Bu yang harus saya evaluasi, apakah cara mengajarnya saya membosankan, membuat mereka lelah, dan lain sebagainya, seperti itu Bu. Jadi orang tua yang sangat mendukung sekali, saya harapkan kerjasama mereka. Ya, berarti kolaborasi dengan wali murid dan rekan sejawat sangat penting Bu ya, untuk menunjang keberhasilan apa yang Ibu Mulia lakukan ya Bu ya. Menurut Ibu Mulia, berapa skala Ibu Mulia ya saat ini ya, dari angka 1 sampai 10, kira-kira berapa gitu ya skala Ibu Mulia? Kalau untuk langkah saya yang saat ini dengan situasi yang ada, baik hambatan maupun tantangan, ini baru skala 6 mungkin ya Bu ya, yang harus saya tingkatkan lagi setelah saya diskusi dengan Buniswa ini. Yang Ibu Mulia ingin capai, ingin target skala berapa Bu ya? 10 Bu, kalau 1 sampai 10 yang the best-nya sekali ya. Sempurna Bu ya. Tapi nggak tahu nanti hasilnya. Intinya adalah semua anak didik saya yang ikut calistung itu nanti lulus sampai bisa calistung lancar gitu, sampai ke tahap mereka mampu memahami isi bacaan. Amin, semoga apa yang Ibu Mulia harapkan skala 10 tadi Bu ya dapat tercapai. Untuk itu tindak lanjut Bu ya, tindak lanjut selanjutnya yang Ibu Mulia lakukan apa ya? Ya, ada berbagai rencana yang sudah kita diskusikan tadi Buniswa, dari mulai dari asesmen, kemudian database yang akurat, kemudian motivasi ke anak, lanjut sosialisasi ke orang tua dan meminta kerjasama dari pihak orang tua, serta mengefektifkan diskusi kelompok guru sejawat para kelas 1. Harapannya semuanya itu akan berhasil dengan sukses. Amin. Waktu untuk melaksanakan itu semua kapan Bu ya? Itu saya bagi per rencana aksi Bu. Jadi kalau dan motivasi anak itu akan saya laksanakan di minggu pertama. Kemudian untuk minggu sekaligus dengan sosialisasi orang tua. Jadi tahap awal akan saya selesaikan di pekan pertama. Kemudian tahap jam tambahannya itu saya mulai di pekan kedua dan seterusnya. Kemudian setiap bulan itu Buniswa, kan saya terpikir ini habis dialog dengan Buniswa itu harus ada pencatatan progres. Kan mereka nanti saya beri buku prestasi, prestasi anak, kemudian saya hadir mereka, kemudian halaman berapa buku bacaannya atau diktenya itu ada sampai mana, dan akhirnya semua laporan itu akan saya rangkum di penertaan rapat atau PAT. Jadi ada 2 kali laporan dari saya di PAS, PAS dan PAT. Iki Pak. Berarti Mulia Mbak Senang. Ayo kita apa kan ning di mau ya. Mereka berhak untuk mengetahui progres. Coba deh pakan iki. Luar biasa sekali ya yang saya tangkap tadi Bu Mulia untuk melakukan menanggulangi calistung tadi sudah memberikan banyak sekali langkah-langkah yang sangat luar biasa, memberikan tambahan, memberikan motivasi, terus memetakan kebutuhan anak sangat banyak sekali, dan berkolaborasi dengan wali murid serta
rekan guru sejawat Bu ya. Semoga Gak apa-apa saat ini. lawan mulia dapat berjalan dengan lancar. Jangan lupa kita kata ya Bu Mulia ya. Nanti Siap, Bu. sudah melakukan sesi tadi, aksi nyatanya dapat berterima kasih bagaimana siswanya Bu ya. Iya, Bu. Malah mau merepotkan Bu Niswa lagi nih. Oh, Jadi nggak nanti apa-apa. ya, Bu. Enggak, saya juga sangat senang sekali ya dapat Bu Mulia bisa sharing kepada saya berbagi materi. Saya juga menambah wawasan, oh ternyata seperti ini gitu ya. Kapan kita ketemu lagi Bu ya? Iya, Bu. Sekarang pekan ya. Oke, bisa luring Bu ya, nggak dari petani Bu ya. Biar nggak terkendalasinya, Bu ya. Iya, itu sehingga sangat sangat seru sekali di desa Bu ya. Ya semoga kita Iya. bisa bertemu dengan dan bisa ngopi-ngopi bareng Bu ya. Amin ya, Bu. Iya, Terima kasih Bu Niswa atas motivasinya, bimbingannya. Lego sekali Bu, ibadah hidup bebannya udah tak keluarkan semua dan ada jawaban-jawaban yang mencerahkan dari diskusi kita kali ini. Mohon support selalu. Semoga Bu Mulia dalam coaching kali ini Bu Mulia dapat menjalankannya dengan baik. Nanti Amin. hasilnya itu akan terlihat ya. Ya, kita bisa bertemu lagi dan cukup segitu Bu ya. Kayaknya sudah agak gelap ini. Maaf ya Bu. Saya datang salam Ibu ya untuk keluarga, terutama itu yang paling kecil Areta Bu ya. Iya, terima kasih. Allah, jazakallah. Sekian ya Bu ya. Iya. Sekian Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niswa. Sama-sama, dadah. Oke, luar biasa sekali untuk coaching hari ini antara Ibu Ria Duniswah selaku coach dan Ibu Mulyaningsih selaku coachee. Di antara kedua belah pihak sudah merasakan coaching dan sudah terjadi umpan balik yang sangat bagus sekali. Tadi di awal pembicaraan Bu Mulyaningsih dan Bu Ria Duniswah sudah menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah ya yang ditanyakan oleh yang sudah disampaikan oleh Bu Mulyaningsih, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Ibu Ria Duniswah. Ada juga untuk rencana aksinya juga tadi ya, berkaitan dengan permasalahan anak-anak yang dalam kesulitan membaca ya Bu ya. Tadi ada beberapa aksi dari Bu Mulyaningsih berkaitan dengan hal tersebut, ada pelaksanaan parenting, kemudian ada lagi tadi tambahan jam itu ya, dan Niswah juga sudah memberikan pertanyaan juga berkaitan dengan rencana yang akan dilaksanakan selanjutnya. Kemudian untuk tingkat keberhasilannya juga sudah disampaikan. Oke, luar biasa sekali untuk coaching yang sudah ibu-ibu laksanakan. Semoga dengan coaching nanti membawa suasana baru, mungkin keberhasilan yang lebih setelah ini gitu ya. Perasaan juga sudah lega ya belum ya. Oke, mengingat waktu sudah sudah semakin mendung dan gelap gulita. Untuk coaching ini kita akhiri dulu. Terima kasih untuk kerjasamanya. Semoga sukses ke depannya, bisa melaksanakan coaching dengan permasalahan yang lain. Tentunya dengan dengan cerita-cerita yang luar biasa. Kita sebagai seorang pendidik adalah seorang role model bagi anak-anak didik kita dan menuntun anak-anak didik kita menuju ke jenjang atau pembelajaran yang lebih bermanfaat dan tujuan yang maksimal. Seperti itu. Terima kasih dari saya selaku pengamat. Itu tadi umpan balik dari saya. Kesimpulannya, coaching hari ini berjalan dengan lancar, terus dengan alur tirta, kedua belah pihak juga saling kemitraannya terjalin, gitu ya. Oke, sekali lagi dari saya, luar biasa jempol untuk ibu-ibu semuanya. Aplaus. Terima kasih. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bu Ima, Bu Mulia. Waalaikumsalam Bu Niswa. Waalaikumsalam Bu Niswa. Iya, selamat malam. Maaf ya malam-malam mengganggu ini loh. Malam. Jam istirahatnya. Udah, kita happy aja ini. Masih semangat, masih happy. Pada malam hari ini kita akan melakukan sesi coaching. Di sini saya adalah sebagai pengamat dan Bu Ima adalah sebagai coach dan Bu Mulyaningsih sebagai coach. Sebelum melakukan coaching, kompetensi inti apa yang akan dilakukan Bu Mulyaningsih dalam sesi coaching ini? Ya, saya nanti akan melakukan 3 kompetensi ya Bu ya, yaitu present, pertanyaan, berbobot, dan mendengar aktif. Semoga dalam melakukan coaching kali ini sesuai dengan alur kita gitu ya, yaitu melalui tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan komitmen yang bertanggung jawab. Jadi melakukan coaching ini sesuai dengan alur kita, dan juga jangan meninggalkan prinsip-prinsipnya ya Bu ya. Prinsip coaching yaitu apa? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi Bu Ima akan menemukan jawaban dari permasalahannya tersebut. Luar biasa sekali. Dalam waktu ini silahkan Bu Mulia dan Bu Ima melakukan sesi coaching. Ya, terima kasih waktunya Bu Niswa. Oke, sama-sama. Ya, Assalamualaikum Bu Ima, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Mulia. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Baik, Masya Allah. Bu Ima, saya senang sekali loh dapat WA jenengan kemarin. Ini apa? Ada katanya mau janji ketemu kita ngobrol bareng ya, coaching sama-sama. Ya. Ini, Masya Allah. Tapi kalau dari wajah Bu Ima ini kayaknya nggak ada masalah deh, senyum aja ini. Saya sangat semangat nih. Biar awet muda gitu, masa kita punya masalah cemberut gitu Iya, kan nggak iya, enak betul. dilihat juga gitu. Itu yang saya sukai dari Bu Ima. Oke, Bu Ima, kira-kira apa sih yang mau diobrolin kali ini? Iya nih Bu, kan gini ya, saya tuh agak apa ya, kayaknya kalau galau ya galau, agak sedih aja sedih juga ada gitu kan. Jadi gini Bu Mulia, saya tuh menggalaukan apa yang saya pikirkan di benak saya itu pengen ada jalan keluar gitu, ada solusi. Kebetulan di anak-anak saya di kelas itu kan ada beberapa anak yang latar belakangnya dari lingkungan yang bermacam-macam ya, ada yang dari pedesaan, ada yang dari perkotaan, ada yang mungkin di perumahan gitu ya yang tidak ada teman di tangga-tangganya gitu. Jadi ada beberapa anak itu yang apa namanya ya, ngomongnya sama teman-temannya mungkin kurang bagus. Jadi di sini tuh yang saya ingin kembangkan adalah di pembelajaran sosial emosionalnya Bu Mulia. Oh, maksud Bu ceritanya tuh Ima seperti ini. Itu bicara yang kurang bagus tuh seperti apa? Muridnya tadi. Oh iya, saya contohkan saja ya, saya contohkan saja. Ada salah satu anak itu ketika dia berbicara atau berkomunikasi dengan guru, dengan teman-teman satu kelasnya itu, dia, mohon maaf, kadang perkataan yang mungkin dia dengar di rumah dari yang lingkungan dia berada, yang bisa jadi lingkungan itu dia bermain dengan anak yang lebih dewasa. Jadi anak itu tidak paham yang dia sampaikan itu betul apa salah. Mungkin sifat anak kan meniru ya Bu ya. Iya. Nah, sifat anak tuh meniru dan mengcopy. Dia tidak tahu apakah kalimat itu benar apa salah. Jadi dia itu ngomong sama temannya, misalkan dia disalahi temannya gitu kan. Dia ngomong gini,
kayak binatang kaki 4 itu keluar gitu loh Bu. Saya menyampaikan di sini kok agak nggak enak gitu. Oh gitu ya. Kayak maaf anjing gitu kan, itu J. hampir tiap hari itu dikeluarkan dari mulutnya yang tiap hari itu kadang kalau bermain dengan teman-temannya dan teman-temannya tuh gini, Bu guru, ini Mas ini ngomongnya jelek terus. Nah ada tuh wali murid yang sampai menyampaikan komplain ke saya itu kok Bu di sekolah kok malah ngomongnya nggak bagus, dia nyontoh siapa? Bukannya kalau anak saya di sekolah itu biar di apa namanya ya biar menjadi anak yang baik, bertutur kata yang baik, tapi kok malah ikut-ikutan kayak gitu loh. Jadi imbasnya kita ke wali murid Bu. Yang saya galaukan itu memberikan kayak apa ya pembelajaran sosial emosional ke anak-anak itu yang agak gimana ya, agak anak kecil ya apalagi ya, agak susah gitu Bu menurut saya Bu. Iya, ini kalau boleh tahu usia anak SD kelas berapa ya Bu ya? Ibu Ima. TK Ibu, saya TK. TK. Iya, oke. TK apa Bu? TK kecil? TK kecil itu kan usianya 4 sampai 5 tahun ya. Dan memang usia itu kan sedang mencari jati diri mereka. Mereka sedang masa-masa mengkopi baik dari perilaku maupun perkataan, perbuatannya gitu. Dan itu tidak hanya 1-2 anak. Dan itu kan memberikan kayak imbas ke teman-temannya, dan teman-temannya mungkin kalau yang tahu kalau itu salah itu mereka nggak meniru gitu. Bu itu kan salah ya Bu, itu kan nggak bagus, itu kan saru secara Jawanya kan gitu. Tapi bagi anak yang suka meniru mungkin sifatnya itu kan mengkopi kan, copy Jordan ya, anak suka meniru gaya orang lain, itu membawanya itu ke rumah, bahkan ketika ngobrol ke orang tua itu seperti itu. Dan dia juga di sekolah juga sama, tadi ada binatang kaki 4-nya dikeluarkan, kemudian kata-kata mungkin yang kurang pantas seperti itu. Dan saya sebagai seorang guru itu sudah memberikan pemahaman, kita kan ya namanya guru kan sebagai role model ya Bu ya, memberikan contoh tutur kata yang baik ke anak, apalagi ke anak-anak TK ya. Kita sebagai guru TK juga harus sabar dan ekstra sabar sekali. Apapun yang mereka lakukan atau mereka katakan itu kita harus menahan emosi kita, jangan sampai mereka ngomongnya mungkin agak kurang bagus ya, agak kasar. Tadi ada kaki 4 dikeluarkan semuanya, kita ikut marah. Justru anak-anak itu akan mengulangi terus seperti itu Bu. Besoknya diulang lagi karena ada rasa apa ya namanya, aku memang seperti ini gitu. Egonya itu ada gitu untuk anak-anak. Iya, baik Bu Ima. Jadi yang saya tangkap dari Bu Ima adalah adanya sebagian siswa Bu Ima yang berbicaranya kurang bagus dan dikeluarkan kata-kata seperti binatang kaki 4 ya, maaf seperti tadi mungkin bahasa Jawanya anjing nggih. Kemudian ada komplain dari orang tua yang anaknya semula tidak mengenal kosakata tersebut. Jadi dia ikut-ikutan berkata seperti itu karena memang usia anak TK adalah menirukan. Meniru. Iya, betul. Betul demikian ya Bu Ima ya. Iya. Jadi untuk tujuan coaching kita kali ini adalah Bu Ima menginginkan? Ya, saya menginginkan adanya coaching ini. Saya ingin nanti ke depannya anak-anak itu bertutur kata yang baik. Jadi dengan saya nanti bisa memanggil orang tua yang tadi ya memberikan kata-kata yang kurang pantas, saya tanyakan dulu. Biasa saya gitu Bu, saya tidak langsung memarahi anaknya, bukan memarahi ya, memberikan caranya restitusi ke anak gitu kan, anak bicara seperti itu bagus apa tidak gitu kan. Terus enggak lah, kalau enggak bagus kenapa bicara seperti itu. Aku ikut Mas ini Kak, aku di rumahku kan aku mainnya sama Mas ini. Kadang mereka seperti itu Bu. Jadi setelah kita korek, setelah kita cari tahu info kenapa anak itu seperti itu, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu adalah lingkungan di sekitar. Karena menurut saya kalau di sekolah kan juga mungkin kita sebagai seorang guru kan juga tidak pernah memberikan contoh yang kurang baik. Itu adalah sifat meniru dari lingkungan yang ada di sekitar mereka gitu Bu. Baik. Jadi ada kayak kita komunikasi dengan orang tua pun juga harus aktif ya.
setelah kita komunikasi dengan orang tua, mohon maaf misalkan kita pas orang tua jemput, kalau di TK tuh gini Bu, kedekatan antara guru dan orang tua tuh lebih terjalin ya antara dibandingkan dengan kelas besar kayak SD, SMP, SMA. Kita sering adanya konsultasi, tidak harus menunggu saat pembagian rapot, tapi 1 minggu sekali itu kita ada konsultasi, membuka konsultasi untuk orang tua. Dan di situ kita bisa menyampaikan ke orang tua bahwa anak ini yang anak putra bapak ibu ini kemarin ngomongnya seperti ini, kira-kira di rumah kenapa ya Ma? Kita panggilnya mama sih kalau di rumah ya. Kenapa ya Ma? Kok Mas ini kok sukanya yang gini gitu kan. Di sini kerjasama antara orang tua dan guru itu di sini sangat penting sekali. Dan ternyata memang itu pengaruhnya luar biasa. Orang tua juga di rumah mungkin memberikan pemahaman juga gitu loh selain di sekolah. Karena lingkungan di rumah itu kan lebih banyak waktunya daripada di sekolah. Gitu. Iya, baiklah. Nje. Berarti tujuan coaching kita kali ini adalah Bu Ima berharap agar bisa menyelesaikan, membuat anak-anak itu bisa bertutur kata dengan baik, dengan kerjasama yang baik dari orang tua. Betul tidak Bu? Iya, betul sekali. Oke, Bu. Alhamdulillah Bu Ima sudah menjelaskan dengan detail sekali tujuan kita sehingga kita nanti bisa mencapainya bersama-sama ya Bu ya, semoga ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu Ima, kira-kira situasi seperti apa yang Bu Ima rasakan saat ini selain tadi yang sudah diungkap di awal kita bahwa anak itu kok bertutur kata yang tidak baik dari lingkungan di rumahnya, kemudian ada teman juga dan dibawa ke sekolah. Selain itu apa saja Bu yang membuat Bu Ima tuh kira-kira kok penting sekali untuk kita bahas Bu? Iya, situasinya tentunya ini Bu, agar tercipta budaya yang positif gitu. Saya ingin seperti itu. Jadi karena memang tujuan anak bersekolah itu kan tidak hanya mengembangkan di aspek bahasanya gitu kan, aspek kognitifnya, seni, tapi dari sosial emosional juga Ibu. Jadi dengan kita memberikan contoh yang baik berupa perkataan yang baik, bertutur kata yang halus gitu kan, itu akan tercipta budaya yang positif dan anak-anak itu akan belajar dengan nyaman. Yang saya katakan nyaman di sini itu ketika anak-anak sedang belajar, tiba-tiba ada salah satu anak yang nyeletuk seperti itu akan membuat suasana kelas jadi tidak nyaman gitu Bu. Betul. Anak-anak itu omongnya kok nggak Bu gitu. Jadi agak ada juga di kelas. Kebetulan di kelas saya itu kan juga jumlahnya 15, itu kan sangat lumayan ya, memberikan pengaruh yang luar biasa bagi teman-teman di satu kelasnya gitu kan. Nah, yang saya inginkan itu agar tercipta suasana yang nyaman, dengan kondisi belajar yang baik seperti itu. Kalau saya ya Bu ya, memberikan contoh ke anak itu tidak hanya saya sebagai seorang guru mencontohkan tutur kata yang baik, tapi memberikan contoh berupa video animasi atau mungkin sirah Nabi ya kalau di tempat saya ya. Itu sering saya sampaikan setiap seminggu sekali. Kalau untuk yang videonya ya seminggu sekali tentang tauladan Nabi itu kan kita memberikan ke anak itu suri tauladan dari contoh-contoh sirah Nabi gitu. Karena Nabi kita yang Nabi Muhammad itu memberi contoh yang baik berupa perkataan, tidak pernah bohong, tidak pernah berkata yang kotor seperti itu. Jadi anak-anak lebih paham. Nah, untuk mengantisipasi anak yang tadi ya karena memang satu kelas itu kan ada satu anak yang membuat PR saya itu pengen anak ini solih gitu loh Bu. Nanti masa kan bilang solih gitu ya. Bagaimana biar anak ini tidak berkata yang kurang baik lagi. Nah, kalau misalkan dia kadang ya sudah terbiasa ya. Biasanya namanya udah kebiasaan di lingkungan itu kalau dirubah juga tidak langsung serta-merta berubah drastis tidak, tapi dengan memberikan pemahaman. Dek, kalau ngomong seperti ini bagus apa tidak? Kalau di kelas kita kan nggak ada binatang ya, adanya manusia semua. Kalau tadi Mas Razan itu ngomong anjing itu kan binatang. Di sini nggak ada binatang. Kira-kira bagus apa tidak, Dek? Enggak. Berarti kalau enggak bagus, boleh nggak di kelas diucapkan? Enggak. Yuk kita baca istighfar. Nah, itu kita biasanya memberikan doa-doa seperti itu dengan bacaan istighfar. Istighfar lagi yuk. Berapa kali ya istighfarnya biar Mas Raja nggak ngulangi lagi. Ya Bu, aku
aku mau istighfar. Ya walaupun kadang besoknya lupa lagi lah. Kita sebagai guru nggak bosan-bosan juga sih untuk memberikan restitusi ya, bahasanya restitusi gitu kan kepada anak bahwa tindakan itu tidak baik gitu kan. Terus biar Mas Raja itu ngomong yang baik itu bagaimana? Aku harus ngomong yang soleh, nggak boleh ngomong itu lagi gitu. Dan alhamdulillah kemarin ya pas ketemu sama orang tuanya si anak ini, orang tua juga mungkin di rumah juga sudah memberikan pemahaman dan sedikit banyak anak-anak terus berubah. Ya namanya anak ya kadang lupa, kadang ingat lagi. Tapi seiring jalannya waktu itu sudah banyak sekali perubahan yang terjadi gitu. Walaupun masih ada sedikit yang membuat saya agak galau tadi gitu Bu. Makanya saya butuh cerita dengan Bu Mulia juga. Iya, Masya Allah Bu Ima. Jadi sebenarnya Bu Ima juga sudah memberikan beberapa teknik sendiri ya yang sudah dipraktekkan tadi ya, dengan mencontohkan langsung, Bu Ima bertutur kata dengan baik, kemudian memutarkan sirah Nabi, terutamanya Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Kemudian Bu Ima, kira-kira hambatan ataupun tantangan apa yang selama ini Bu Ima hadapi? Untuk hambatannya mungkin tidak terlalu signifikan ya Bu ya. Jadi hambatan yang saat ini saya hadapi itu lebih cenderung ke kesabaran kita sebagai pendidik. Ya. Sebenarnya sabar itu bukan hambatan, tapi itu tantangan kita gitu ya. Harus lebih sabar sekali. Kalaupun anak masih melakukan hal itu, berarti anak itu harus diberikan pemahaman yang terus-menerus, karena kita belajar itu kan kontinu ya, terus-menerus, tidak ada kata lelah atau capek atau bosan, apalagi ngandani yang baik-baik untuk anak gitu Bu. Itu tantangan buat saya, sabar. Saya harus bisa mengelola emosi saya, mengendalikan diri saya gitu, agar saya tidak terpancing dengan anak-anak yang mungkin harus diperbaiki gitu Bu. Saya tidak menyatakan anak itu bersifat jelek, karena memang anak itu berarti mereka tidak paham ya itu salah perbuatannya, karena memang tadi meniru gitu. Nah kita sebagai seorang pendidik itu menuntun mereka untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya, seperti itu Bu. Dan tentunya hambatan yang lain tuh kita kadang orang tua Bu, dari orang tua juga. Orang tua tuh kadang tidak terima dengan anak-anak yang seperti itu. Kadang ya kalau di sekolah itu dia ngomongnya seperti di rumah tuh dia baik-baik saja loh Bu, padahal gitu. Ada yang mungkin tidak sama antara perilaku di sekolahan dan di rumah tuh sama gitu kan. Ada yang seperti itu. Dan itu orang tua tuh kadang masa sih Bu nggak percaya gitu. Makanya sering mengadakan konsultasi dengan orang tua ya itu bukan anak-anak saya yang ini gitu Bu. Anak putra-putra Bapak ya, walaupun saya tidak selesai anak ini hakikat atau bagaimana, tapi saya hanya menyampaikan kan perlu seperti ini untuk biar seperti ini, jadi kita harus ada komunikasi gitu Bu. Iya, baik. Oke, ada lagi Bu tantangan yang lain selain dari pendidik maupun orang tua? Masih ada lagi? Mungkin dari rekan sejawatnya ya, rekan sejawat juga sebenarnya dari sini juga berperan penuh ya, karena kita setiap minggu sekali kita mengevaluasi ini tantangan saya ya, evaluasi dengan rekan sejawat baik dengan kepala sekolah maupun pendidik dan lain-lain itu untuk mengantisipasi atau merestitusi anak-anak yang berperilaku demikian, karena ternyata anak-anak punya karakteristik masing-masing ya, yang sangat banyak ini kan, dari anak satu dan anak yang lain itu komplikated sekali. Jadi kalau anak ini mungkin berperilakunya baik, tapi tutur katanya yang kurang baik, ada lagi yang mungkin tutur katanya agak jadi sedikit estetik anak, dia suka mukul gitu kan, suka menjahili teman-temannya, itu tantangan. Jadi bersama dengan rekan sejawat kita juga mengolah mana ya biar kita itu memberikan contoh yang baik dari anak-anak itu paham bahwa tidak benar itu harus diperbaiki gitu.
Ya, baik Bu Ima. Berarti Bu Ima tadi sudah menyampaikan ada 3 hambatan sekaligus tantangan dari Bu Ima sendiri gitu ya. Ini Bu Ima luar biasa loh, sudah menganggap hambatan itu bukan hambatan melainkan segi positifnya yaitu tantangan untuk Iya, dihadapi Bu Ima. Ini satu sikap positif yang luar biasa untuk Bu Ima sebagai pendidik. Saya apresiasi sekali nggih. Dari pendidik tadi harus lebih sabar, panjenengan tadi ya berkata demikian untuk mengelola emosi. Jadi tidak hanya siswa kita yang menggunakan PSE, kita selaku Bu Ima selaku pendidik juga menggunakan PSE. Kemudian dari orang tua yang tidak terima kenyataan gitu ya. Yang terkadang beda loh mah antara yang di rumah dengan di sekolah. Apalagi jika Bu Ima menghadapi orang tua yang lebih protektif terhadap anak dan beliau tidak mau terbuka terhadap realita yang terjadi seperti itu ya. Saya bisa membayangkan Bu Ima. Selanjutnya dari rekan sejawat Bu Ima merasakan tadi untuk langkah merestitusi anak-anak ketika melakukan perbuatan yang tidak baik. Bagus Bu Ima. Selanjutnya ketika ada hambatan, tantangan, kemudian situasi yang Bu Ima hadapi sekarang, kira-kira ide apa rencana aksi yang akan Bu Ima lakukan? Untuk saat ini rencana saya ya Bu ya, saya tetap memberikan kayak contoh-contoh yang baik ke anak-anak. Tidak hanya tadi ya berupa kita perkataan sebagai guru adalah sebagai role model, kemudian memberikan kayak video-video ke anak-anak tentang sirah Nabi dan suri tauladan Nabi. Tapi kami juga mengadakan parenting juga ya Bu, parenting ke anak-anak gitu kan, ke orang tua maaf, melalui misalkan kegiatan parenting. Kita undang narasumber juga sebenarnya ya, berkaitan dengan cara mendidik anak yang Islami seperti itu. Kita kemarin juga undang dari narasumber yang luar biasa ya, itu berkaitan dengan mendidik anak secara Islami dan mandiri gitu. Jadi di situ kita juga mendapatkan ilmu yang luar biasa, dan tentunya imbasnya itu juga tidak hanya ke guru ya, karena di situ kan ada banyak wali murid yang tadinya mungkin wali murid tidak paham nih cara mendidik anak sedemikian gitu kan. Ternyata ilmu yang kami dapatkan luar biasa, dan itu mungkin banyak pengaruh juga ke orang tua, cara mendidik anak-anaknya di rumah gitu kan. Dan kita juga sebagai pendidik di sekolah gitu kan, wah kalau anaknya sudah solid di rumah, berarti di sekolah insya Allah juga solid. Itu rencana untuk tindakan selanjutnya ya, tadi parenting. Kemudian kita juga mengajak anak-anak itu mengajak ke suatu tempat, misalkan kayak di panti asuhan gitu kan, bahwa di panti asuhan itu anak-anak tidak punya orang tua loh. Mereka juga di sini belajar seperti anak-anak. Nah, kalau anak-anak di sini juga baik-baik, kita mencontohkan yang baik ya. Di sini toh anak-anaknya soli-soli loh, gak ada yang tangannya jahil atau mungkin itu bisa menjadi contoh untuk anak-anak di sekolah, karena wah ternyata yang nggak punya orang tua pun mereka bersikap yang baik gitu kan. Kita di waktu kemarin kita ke panti asuhan itu kan tidak hanya memberikan donasi berupa materi ya, tapi kita di sisi pembelajaran di situ adalah attitude juga. Seperti itu. Jadi anak-anak paham, wah anak-anaknya kok soleh, karena ketika mereka bertemu dengan anak-anak yatim itu dia bersalaman, tutur kata juga bagus gitu. Itu menjadi suatu contoh untuk anak-anak kami gitu kan. Itu yang kedua ya untuk rencana aksi. Yang ketiga, ketika kita baris saat upacara atau mau memasuki kelas itu, kita biasakan dengan ucapan yang positif. Sebenarnya kita sebagai pendidik itu sudah mencontohkan sejak awal ya, dengan perkataan yang baik dan lain sebagainya, mencontohkan bahwa perkataan kayak tadi kaki 4 atau kata-kata yang kurang baik itu salah. Itu sering kita sampaikan dan kita ulang-ulang terus biar anak-anak tidak bosan. Nah, gitu. Bentuknya gimana? Bentuknya seperti apa itu Bu Ima ketika masuk baris? Ya. Kalimat seperti apa biasanya? Ya kalimat yang positif. Ayo yang hari ini solih. Nah kita kayak memberikan kayak reward, walaupun anak-anak sebenarnya kita tuh masih penting loh Bu. Di TK tuh masih ada yang hari ini solih, yang jujur, yang mungkin tangannya dijaga, mulutnya dijaga. Kita tidak menggunakan kata-kata gini, anak-anak yang tidak boleh nakal, itu bukan. Kita kalimat positif seperti ini, sering memberikan kalimat yang positif. Contohnya anak-anak yang hari ini
menjaga tangan, mulut dan kaki boleh masuk kelas nomor 1 atau Masya mungkin pas saat Allah. pulang gitu kan. Oke. Ternyata hari ini yang bicaranya bagus. Karena dengan kita memberikan contoh seperti itu anak-anak akan paham gitu Bu. Daripada kita memberikan contoh yang kamu tuh jangan seperti ini, jangan itu anak-anak nggak nyampe malah. Iya, Justru iya. dengan kita berbicara yang positif dengan kalimat yang tidak menggunakan kata tidak boleh gitu kan, itu Iya. anak-anak akan lebih mudah mencerna gitu Bu. Oke, ya baik Bu Ima. Tadi Bu Ima sudah menyampaikan beberapa rencana aksi yang Masya Allah luar biasa. Bu Ima ini udah lengkap loh Bu Ima, tinggal eksekusi. Kemudian Bu Ima, ada nggak kira-kira orang lain yang akan mendukung suksesnya rencana Bu Ima ini? Siapa saja kira-kira? Tentunya banyak ya dari teman sejawat, karena juga kelas kita beberapa itu mungkin berbeda-beda karakter dan mereka juga sebagai guru ya, teman sejawat kita tuh menemukan hal yang sama gitu kan. Nah itu kita saling mendukung aja. Berarti sifat kita sebagai seorang guru manajemen emosi kita saat menghadapi anak-anak yang seperti itu harus kita tata gitu kan. Jangan sampai anak-anaknya emosi, anak-anaknya marah-marah dengan kata-kata yang kurang bijak, kurang bagus. Kita guru juga malah menambah emosi gitu kan. Itu kita saling mendukung. Jadi menguatkan kita untuk berbudaya positif di sekolah. Yang kedua dari kepala sekolah juga melakukan supervisi akademik ya ke kelas-kelas gitu kan. Kadang pas kepala sekolah melakukan supervisi di kelas-kelas itu menemukan anak-anak yang seperti ini harus diperlakukan seperti apa gitu kan. Tidak disamakan karena tadi ya adanya karakteristik anak-anak yang berbeda, diferensiasi tadi. Melakukan restitusi anak dengan yang berperilaku sedemikian itu harus bagaimana gitu. Belajar berdiferensiasi itu juga kita akan pelatih Bu. Tidak hanya saat bermain tapi cara kita berperilaku ke anak gitu Bu. Juga langsung berdiferensiasi ya Bu Ima ya. Iya, langsung ini. Oke. Iya, Bu Ima sudah menyampaikan. Kemudian dari wali murid Ibu, maaf dari wali murid belum saya sampaikan. Silakan Bu. Dukungan dari wali murid. Jadi setelah kita tadi melakukan consulting dengan orang tua gitu kan, ngobrol-ngobrol ya, kayak bahasanya bukan consulting kayaknya formal banget. Kita sering ngobrol gitu kan, ngobrol sama orang tua. Kadang orang tua pun tanpa kita minta untuk kita menceritakan perkembangan anak di kelas, mereka sudah tanya, Bu anakku nih sekolah gimana gitu kan. Selain tanya perkembangan secara kognitif bahasa, tapi ada juga yang menanyakan, Bu anakku nek sekolah piye Bu? Ngomongnya piye Bu, ya kan, perilakunya gimana tuh ada yang seperti itu Bu. Jadi dukungan orang tua juga sangat membantu di sini. Iya, bagus sekali Bu Ima. Bu Ima sudah menyampaikan beberapa pihak yang terkait yang akan membantu rencana aksi Bu Ima ya. Ada rekan sejawat, kemudian ada kepala sekolah yang mensupervisi, kemudian wali murid juga ya, yang karena kaitannya dengan anaknya langsung yang melakukan penodongan pertanyaan tanpa sengaja setiap harinya ya, itu sangat mensupport ya, karena disikapi positif oleh Bu Ima. Bu Ima, kira-kira rentang nilai berapa nih yang akan Bu Ima terapkan di rencana aksi Bu Ima? Saat ini yang saya ini hanya baru 7 deh Bu. Oh saat ini 7 ya? Sempurna ya, tapi rencana ya nanti ya sampai 10 lah biar tercapai amin. Lebih maksimal gitu ya. Iya oke. Iya amin. Rencananya 10 itu. Nah menurut Bu Ima nih, kira-kira indikator kesuksesan rencana aksi Bu Ima ini nanti apa? Indikatornya? Indikatornya nanti saya pengen anak-anak itu attitude-nya ya dari segi sosial emosionalnya tercapai dengan baik. Mereka dapat mengelola emosi, memanajemen emosi mereka, kemudian bisa berelasi ya dengan teman-temannya seperti itu. Kemudian apalagi sudah Bu. Ya, jadi saya sudah mencatatnya. Oke, ya. Jadi Bu Ima ingin indikatornya kesadaran adalah dirinya ya, kemudian apa namanya? Manajemen diri, kesadaran dirinya. Oke. Seperti itu Bu. Iya, baiklah Bu Ima tadi sudah menentukan indikatornya ya, sudah lengkap. Kemudian untuk waktunya Bu, waktunya. Kapan kira-kira untuk eksekusi rencana aksi ini? Secepatnya setelah kita coaching ini mungkin tidak harus menunggu sampai saat beberapa bulan ya. Karena ini sifatnya itu segera, karena kalau anak-anak itu menunda apalagi berkaitan dengan attitude dan perilaku itu sifatnya itu. Oh iya, baik Bu, insya Allah terukur ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu, pekan depan kalau boleh ya.
Saya tunggu Boleh, kabar boleh. baiknya dari Bu Ima, Insya Allah. kesuksesan-kesuksesannya, dari target-target rencana aksinya. Saya sangat senang sekali bisa berdiskusi dengan Bu Ima. Semoga sukses ya Ya, Bu sama. Ima. Amin. Terima Amin, Ibu. kasih. Pamit undur diri ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah ya, tadi Bu Ima dan Bu Mulyaningsih sudah melakukan sesi coaching pada malam hari ini dan Bu Mulyaningsih di sini sudah melakukan 3 kompetensi inti ya, yaitu presence, kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif dengan cara mengangguk, memberikan tanggapan iya betul, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Ima itu mendapatkan ide-ide dari permasalahan tersebut ya. Bagus sekali Bu Ima tadi ada restitusi, memberikan contoh yang baik, memutarkan video sirah nabawi, kolaborasi dengan rekan sejawat, parenting, dan memberikan kalimat yang positif luar biasa. Jadi kegiatan coaching ini beri tepuk tangan untuk kita semua ya, karena dengan coaching ini Bu Ima dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya tadi ya Bu ya. Tadi juga sudah melakukan alur tinta ya, yaitu tujuan, mengidentifikasi, ada rencana aksi, dan komitmen yang bertanggung jawab. Sudah melakukan sesuai dengan alur tinta. Dan Bu Mulyaningsih selaku coach juga menjalankan prinsip kemitraan. Jadi Bu Ima itu merasa nyaman sehingga dapat bercerita dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut, dan juga proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada di Bu Ima sehingga proses coaching berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Ima, terima kasih Bu Mulyaningsih. Semoga proses coaching ini dapat kita terapkan gitu ya di lembaga rekan sejawat, teman-teman Bu ya. Amin, amin. Iya Bu, Amin, sama-sama. amin. Sama-sama. Sudah takut malam Bu ya. Waktunya untuk istirahat ya Bu ya. Jaga kesehatan Bu ya. Ya, sama-sama Bu, insya Allah. Terima kasih Bu Niswa. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi menyambung sesi coaching ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, izin live ya. Terima kasih Bu Niswa.